Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Malam di lereng Gunung Kawi terasa begitu pekat. Kabut turun perlahan, menyelimuti pepohonan tua yang berdiri seperti penjaga bisu di tengah kegelapan. Di kejauhan, suara serangga malam bercampur dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Sesekali, terdengar lolongan anjing yang memecah keheningan, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Di desa sekitar Gunung Kawi, nama tempat ini tidak hanya dikenal sebagai lokasi wisata, tetapi juga sebagai pusat dari ritual pesugihan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, pesugihan adalah mitos yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikan atau bahkan terlibat langsung, pesugihan bukan sekadar cerita rakyat. Itu adalah kenyataan yang mengerikan. Gunung Kawi telah lama dikaitkan dengan kekuatan mistis. Sejak zaman dahulu, orang-orang percaya bahwa tempat ini dihuni oleh makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang berani melakukan perjanjian. Di beberapa titik di gunung ini, terdapat petilasan dan makam yang sering dijadikan tempat ritual. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Mbah Joego dan Raden Mas Iman Soejono, dua tokoh yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual tinggi. Konon, para peziarah yang datang bukan sekadar berdoa, tetapi juga melakukan ritual tertentu demi mendapatkan berkah kekayaan. Ada yang hanya membawa sesajen seperti bunga 7 rupa, dupa, dan kemenyan. Namun, ada pula yang datang dengan niat lebih besar, mencari jalan pintas menuju kekayaan, bahkan jika itu berarti menggadaikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Bagi warga sekitar, cerita tentang pesugihan bukan sekadar rumor. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat hal-hal aneh, orang-orang kaya yang tiba-tiba muncul tanpa asal-usul jelas, peziarah yang datang di malam hari dan menghilang tanpa jejak, hingga suara-suara misterius yang sering terdengar dari dalam hutan. Kadang kalau malam Jumat Kliwon, saya mendengar suara tangisan di dekat makam, ujar Pak Slamet, seorang warga yang telah tinggal di kaki Gunung Kawi selama lebih dari 40 tahun. Bukan suara manusia, tapi seperti jeritan yang berasal dari dalam tanah. Gunung Kawi tidak hanya didatangi oleh warga biasa, tetapi juga oleh orang-orang dari kota besar. Ada pengusaha yang ingin usahanya melejit, pejabat yang ingin mempertahankan kekuasaannya, hingga artis yang mencari ketenaran. Mereka datang dengan harapan bahwa kekuatan gaib di tempat ini bisa mengubah nasib mereka dalam sekejap. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang pengusaha dari Jakarta yang datang ke Gunung Kawi bertahun-tahun lalu. Ia dikenal sebagai orang yang sederhana, namun beberapa bulan setelah kunjungannya ke gunung ini, kekayaannya melesat drastis. Ia membeli rumah mewah, mobil mahal, dan perusahaannya berkembang pesat. Namun, beberapa tahun kemudian, anak sulungnya ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Warga percaya bahwa itu adalah harga yang harus dibayar atas perjanjian yang pernah dibuatnya. Kalau orang sudah ambil pesugihan, mereka nggak bisa mundur begitu saja, kata Bu Ratmi, seorang penjual sesajen di sekitar area ziarah. Awalnya dapat uang, dapat kekayaan, tapi nanti ada gantinya. Bisa nyawa keluarga, bisa kesehatannya sendiri. Tidak semua orang percaya bahwa Gunung Kawi benar-benar menyimpan kekuatan gaib. Beberapa menganggap bahwa pesugihan hanyalah mitos yang berkembang dari cerita-cerita rakyat. Namun, ada pula yang meyakini bahwa di balik kesuksesan instan, ada kekuatan lain yang bekerja. Seorang mantan pelaku pesugihan yang kini memilih hidup dalam kesederhanaan, menceritakan kisahnya. Ia dulunya adalah seorang pria miskin yang putus asa karena terlilit utang. Setelah mendengar tentang pesugihan Gunung Kawi, ia memberanikan diri untuk mencoba. Awalnya, ia hanya diminta untuk melakukan ritual kecil, membakar kemenyan dan membaca mantra. Namun, lama-kelamaan, tuntutannya semakin besar. Ia harus memberikan tumbal dalam bentuk sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang atau barang. Saya tidak bisa cerita detailnya, katanya dengan suara gemetar. Tapi satu hal yang saya pelajari, tidak ada yang gratis. Semua yang didapat akan ada bayarnya. Kini,
Ia memilih untuk hidup jauh dari kemewahan. Meski hidup sederhana, ia merasa lebih tenang. Namun, masih ada ketakutan yang menghantuinya. Ketakutan bahwa sesuatu dari masa lalunya akan kembali menagih janji yang pernah dibuat. Gunung Kawi tetap berdiri kokoh, menyimpan ribuan kisah yang belum terungkap. Mitos dan realita bercampur menjadi satu, menciptakan aura misterius yang sulit dijelaskan. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah destinasi wisata religi. Namun, bagi mereka yang percaya, Gunung Kawi adalah gerbang menuju kekayaan yang penuh risiko. Cerita tentang pesugihan ini memberikan satu pelajaran penting. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang benar-benar aman. Apapun yang diperoleh secara instan, pasti memiliki harga yang harus dibayar. Di antara kabut yang terus turun dan pepohonan tua yang diam mengawasi, pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah kekayaan benar-benar sepadan dengan harga yang harus dibayar? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam itu, Rudy duduk termenung di sudut warung kopi kecil di pinggiran kota Malang. Asap rokoknya mengepul pelan, sementara tatapan matanya kosong, seakan pikirannya tengah melayang jauh. 2 bulan terakhir adalah neraka baginya. Usaha tekstil yang ia bangun selama 10 tahun ambruk seketika. Utangnya menumpuk, rentenir mulai meneror keluarganya, dan istrinya hampir meninggalkannya. "Saya butuh jalan keluar," gumamnya pelan. Dari seberang meja, seorang pria paruh baya dengan mata tajam menghembuskan asap rokoknya. Namanya Pak Darman, seorang kenalan lama yang konon memiliki jalan alternatif bagi orang-orang yang putus asa seperti Rudy. "Ada cara, tapi kamu harus siap dengan syaratnya," kata Pak Darman dengan suara rendah. Rudy meneguk kopinya yang sudah dingin. "Apapun akan saya lakukan," jawabnya mantap. Pak Darman mengangguk pelan. "Kalau memang begitu, kamu harus ikut saya ke Gunung Kawi." Gunung Kawi bukan tempat asing bagi Rudy. Ia sudah sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya setelah berziarah ke sana. Beberapa temannya yang dulu hidup pas-pasan, kini memiliki bisnis besar dan rumah mewah. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merinding. Di balik kisah sukses itu, ada bisik-bisik tentang harga yang harus dibayar, tumbal, perjanjian gaib, dan kejadian-kejadian aneh yang menimpa para pelaku pesugihan. Rudy mencoba mengabaikan ketakutannya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pak Darman tersenyum tipis. "Pertama, kamu harus bersedia meninggalkan logika. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kedua, kamu harus siap memenuhi syarat yang diberikan. Sekali masuk, kamu tidak bisa mundur." Ada keraguan di benak Rudy, tetapi bayangan rentenir yang bisa datang kapan saja untuk menagih utang lebih kuat dari ketakutannya terhadap hal mistis. "Baik, saya siap," ucapnya akhirnya. 2 hari kemudian, Rudy dan Pak Darman berangkat menuju Gunung Kawi. Perjalanan mereka dilakukan malam hari, seperti kebanyakan orang yang datang untuk urusan khusus di tempat itu. Udara di kaki gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan besar yang mengapit jalanan tampak seperti bayangan hitam yang mengawasi. Sesekali, suara burung hantu terdengar, menambah suasana mencekam. "Jangan bicara sembarangan di sini," bisik Pak Darman. "Gunung ini punya penghuni yang tak kasat mata." Rudy hanya mengangguk. Semakin mereka mendekati area ritual, suasana semakin terasa berat. Ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sebuah area yang dikelilingi pepohonan rimbun, mereka akhirnya tiba di rumah seorang dukun yang akan memandu ritual. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, sebuah bangunan kayu sederhana dengan penerangan temaram. Namun, begitu Rudy melangkah masuk, hawa di dalamnya terasa berbeda. Seorang pria tua berjubah hitam duduk di tengah ruangan. Di hadapannya terdapat sesajen yang terdiri dari bunga 7 rupa, dupa, dan beberapa benda yang tidak dikenali Rudy. "Kau datang untuk meminta kekayaan?" tanya pria itu tanpa membuka matanya. Rudy menelan ludah. "Iya, Pak.
Pria tua itu tertawa pelan, lalu membuka matanya yang tajam dan menatap Rudy dalam-dalam. Kekayaan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Apa yang kau siapkan sebagai gantinya? Malam itu, Rudy mengikuti seluruh instruksi yang diberikan. Ia diminta berendam di sebuah mata air di kaki gunung, mengucapkan mantra tertentu, dan berjanji untuk selalu mengikuti aturan yang diberikan oleh mereka yang akan memberinya kekayaan. Mulai sekarang hidupmu akan berubah, kata dukun itu setelah ritual selesai. Tapi ingat, setiap kekayaan ada penebusnya. Rudy merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seperti ada energi baru yang mengalir, tetapi bersamaan dengan itu, ada juga perasaan takut yang mulai menyelinap. Di perjalanan pulang, Pak Darman menepuk pundaknya. Kamu sudah mengambil langkah pertama, jangan sampai menyesal. Rudy hanya diam. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar lagi, seakan mengingatkan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Malam itu, udara di Gunung Kawi terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut turun perlahan, menyelimuti setiap pohon dan bebatuan tua yang berlumut. Di langit, bulan mengintip samar di balik awan tipis, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Rudy berdiri di depan sebuah altar sederhana yang terbuat dari batu hitam. Bau kemenyan menyengat, bercampur dengan aroma bunga 7 rupa yang tersebar di sekitar area ritual. Cahaya redup dari lilin-lilin yang menyala membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding hutan. Di sampingnya, Pak Darman berdiri dengan wajah serius, sementara dukun berjubah hitam yang mereka temui sebelumnya sudah duduk bersila, matanya terpejam rapat. "Kamu siap?" tanya Pak Darman. Rudy menelan ludah. Keraguan sempat menggelayut dalam pikirannya, tetapi ingatan tentang utang, ancaman rentenir, dan kehidupan yang semakin terpuruk menghapus semua ketakutan itu. "Saya siap," jawabnya dengan suara mantap. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara rendah. Kata-katanya terdengar dalam bahasa yang asing, seolah bukan berasal dari dunia ini. Perlahan, suara angin berdesir semakin kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka bergetar. Dupa yang dibakar tiba-tiba menyala lebih terang, dan api lilin bergetar meski tidak ada angin yang cukup kuat. Rudy merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Jantungnya berdebar lebih cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Lalu tiba-tiba dukun itu berhenti mengucapkan mantra dan membuka matanya. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu di balik kegelapan yang mengelilingi mereka. "Mereka sudah datang," bisiknya. Rudy tidak melihat apa-apa, tetapi ia bisa merasakan keberadaan sesuatu. Udara di sekitar mereka berubah. Suara jangkrik yang sejak tadi memenuhi hutan tiba-tiba lenyap, meninggalkan kesunyian yang menyesakan. Lalu terdengar suara langkah kaki. Bukan suara langkah manusia, lebih berat, lebih pelan. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di balik pepohonan. Jantung Rudy berdetak semakin cepat. Ia ingin menoleh, ingin melihat siapa atau apa yang datang, tetapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, terdengar suara lain, suara napas berat yang berasal dari arah altar. Dukun itu tersenyum tipis. "Katakan keinginanmu," ucapnya kepada Rudy. Dengan suara bergetar, Rudy menjawab, "Saya ingin kaya, saya ingin usaha saya kembali, saya ingin bebas dari utang." Sunyi. Hening yang begitu mencekam. Lalu suara itu terdengar lagi. Suara napas yang berat, disertai suara geraman rendah yang menggetarkan udara. "Sudah diterima," kata dukun itu. Tiba-tiba, tubuh Rudy terasa lebih ringan. Angin yang tadinya terasa berat kini berhembus lebih lembut, dan suara serangga mulai kembali terdengar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rudy bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Dukun itu mengambil sebilah pisau kecil dan menyodorkannya kepada Rudy. "Teteskan darahmu di atas altar. Ini tanda bahwa kamu menerima perjanjian ini." Tanpa berpikir panjang, Rudy menggigit bibirnya dan meraih pisau itu. Dengan tangan gemetar, ia menggoreskan ujung pisau di telapak tangannya, membiarkan setetes darah jatuh ke batu hitam di hadapannya. Begitu darahnya menyentuh batu, api lilin tiba-tiba berkedip lebih besar, lalu kembali normal. Dukun itu mengangguk. "Mulai sekarang hidupmu akan berubah. Tapi ingat, kamu punya kewajiban.
ada syarat yang harus kamu penuhi. Rudy menatapnya dengan tatapan bingung. Syarat apa? Dukun itu tersenyum samar. Setiap bulan, kau harus memberikan persembahan, sesuatu yang bernyawa. Jantung Rudy mencelos. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Yang ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam. Pak Darman menepuk pundaknya. Selamat datang di kehidupan barumu. Malam itu, mereka meninggalkan altar dengan perasaan yang berbeda. Rudy merasa lebih ringan, lebih yakin bahwa segalanya akan membaik. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbisik pelan. Harga yang harus dibayar belum sepenuhnya ia pahami. 2 minggu setelah ritual di Gunung Kawi, kehidupan Rudy mulai berubah. Usaha tekstilnya yang semula diambang kebangkrutan mendadak bangkit kembali. Pelanggan yang dulu meninggalkannya tiba-tiba kembali, bahkan datang dengan jumlah pesanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak hanya itu, ia mulai mendapatkan proyek-proyek besar dari perusahaan yang sebelumnya tak pernah meliriknya. Dalam waktu singkat, rekeningnya kembali penuh. Ia bisa melunasi utang-utangnya, membeli mobil baru, dan pindah ke rumah yang lebih besar di kawasan elit. Semua tampak sempurna, seperti keajaiban. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rudy tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Ia telah menandatangani kontrak, dan setiap kontrak memiliki harga yang harus dibayar. Awalnya semuanya berjalan normal. Namun semakin lama, Rudy mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di hutan gelap, dikelilingi suara-suara aneh yang memanggil namanya. Terkadang, ia melihat bayangan besar dengan mata merah yang mengawasinya dari kejauhan. Tak hanya dalam mimpi, di rumah barunya, sering terdengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di lantai atas, padahal ia tinggal sendirian. Lampu sering berkedip sendiri, dan udara di dalam rumahnya terasa dingin meskipun semua jendela tertutup rapat. Suatu malam, saat sedang bekerja di ruangannya, Rudy mendengar suara ketukan di jendela. Pelan. 3 kali. Ia menoleh dengan jantung berdebar. Rumahnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar jendela. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar. Kosong. Tak ada siapapun. Namun, ketika ia berbalik untuk kembali duduk, sesuatu membuatnya membeku. Di cermin yang tergantung di dinding, ada sosok tinggi dengan mata merah berdiri di belakangnya. Rudy tersentak mundur, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Pak Darman meneleponnya. Sudah waktunya, katanya singkat. Rudy terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Darman. Ia harus memberikan persembahan, sesuatu yang bernyawa, seperti yang diminta dalam perjanjian. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Kau sudah tahu. Carilah seekor ayam hitam. Pergi ke tempat yang sudah kita sepakati. Lakukan ritualnya. Malam itu Rudy melakukan apa yang diperintahkan. Ia membawa seekor ayam hitam ke hutan di dekat Gunung Kawi, tempat ia pertama kali melakukan ritual. Dukun yang sama sudah menunggunya di sana. Dengan tangan gemetar, Rudy menyerahkan ayam itu. Sang dukun menggumamkan mantra, lalu menyelesaikan ritual dengan cara yang tak bisa diceritakan di sini. Begitu ritual selesai, udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Sudah cukup untuk bulan ini, kata dukun itu. Tapi bulan depan, kau harus kembali. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap bulan Rudy harus melakukan ritual yang sama. Namun setiap kali ia kembali, permintaan dari mereka semakin besar. Pada awalnya hanya seekor ayam, kemudian seekor kambing. Lalu, dukun itu mulai berbicara dengan suara yang lebih berat, seolah bukan lagi dirinya yang berbicara. Waktunya semakin dekat. Persembahan harus lebih besar. Rudy mulai gelisah. Ia tahu bahwa semakin lama, harga yang diminta semakin tinggi. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia berhenti, konsekuensinya bisa lebih mengerikan. Lalu suatu malam, mimpi buruknya berubah. Dalam mimpinya, ia tidak lagi melihat hutan gelap. Kali ini, ia berada di sebuah rumah tua,
dan di hadapannya berdiri seseorang yang sangat ia kenal. Anaknya yang masih berusia 7 tahun. Anaknya menatapnya dengan mata kosong. Lalu dari bayang-bayang, sosok tinggi bermata merah muncul dan berbisik di telinganya. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Rudy terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi tentang harta dan kekayaan. Ini adalah tentang jiwanya sendiri. Dan kali ini, ia mungkin tidak bisa lari. Sejak mimpi buruk itu, Rudy tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat sosok anaknya, Dika, berdiri dalam kegelapan dengan tatapan kosong. Bayangan makhluk bermata merah yang berbisik di telinganya terus menghantui pikirannya. Kata-kata yang diucapkan terasa seperti vonis yang tidak bisa dihindari. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Rudy mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya permainan pikirannya sendiri. Efek dari tekanan perjanjian yang telah ia buat. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekelilingnya. Pada suatu malam, Dika berlari ke kamar Rudy dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada orang di kamarku," isaknya dengan suara gemetar. Rudy langsung tersentak dari tidurnya. Ia bergegas mengikuti Dika ke kamarnya, tetapi saat ia menyalakan lampu, kamar itu kosong. "Tidak ada siapa-siapa, nak," ucap Rudy mencoba menenangkan anaknya. Dika menggeleng dengan air mata yang masih menggenang. "Aku melihatnya, ya. Dia berdiri di pojokan. Matanya merah." Rudy seketika membeku. Sejak malam itu, Dika semakin sering mengalami mimpi buruk. Ia sering mengigau di malam hari, berteriak ketakutan seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Terkadang, Rudy mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya, atau suara bisikan lirih yang terdengar tepat di belakangnya saat ia sendirian. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang sedang mengawasi. Rudy mulai ketakutan. Ia tidak bisa mengabaikan semua ini lagi. Ia mencoba menghubungi Pak Darman, tapi lelaki itu tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif, dan ketika Rudy mendatangi rumahnya, tetangganya mengatakan bahwa Pak Darman telah pergi tanpa memberitahu siapapun kemana tujuannya. Rudy juga mencoba menemui dukun yang membantunya melakukan ritual, tetapi tempat itu kini kosong. Seolah semua orang yang pernah membawanya ke dalam dunia pesugihan ini telah menghilang tanpa jejak. Ia mulai merasa terjebak. Tidak ada yang bisa membantunya keluar. Dan yang lebih buruk, ia merasa waktunya semakin dekat. Pada suatu malam, Rudy sedang duduk sendirian di ruang tamu ketika ia mendengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan ragu, ia berjalan menuju pintu dan mengintip dari celah jendela. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun, ketika ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari balik jendela ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Rudy menoleh perlahan. Di luar jendela, tepat di balik kaca, ada sesosok bayangan hitam berdiri dengan tatapan kosong. Matanya merah menyala. Seketika, lampu-lampu di rumahnya berkedip-kedip. Televisi menyala sendiri dengan suara bising. Dan udara di ruangan itu berubah menjadi dingin menggigit. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Rudy bisa merasakan sesuatu menekan dadanya. Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. "Waktumu hampir habis." Rudy berteriak dan jatuh tersungkur ke lantai. Dalam kepanikan, ia merangkak ke belakang, mencoba menjauh dari jendela. Namun saat ia kembali menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Keesokan paginya, Rudy pergi ke makam Gunung Kawi sendirian, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, di sana ia hanya mendapati keheningan. Ia berdiri di depan makam yang selalu dikunjungi para pencari pesugihan, berdoa tanpa tahu harus meminta kepada siapa. Lalu terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Rudy menoleh dan melihat seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di sana. Wajahnya penuh keriput, tetapi tatapannya tajam dan penuh wibawa. "Kau datang untuk mencari jalan keluar?" tanya pria itu dengan suara dalam. Rudy mengangguk cepat. "Saya sudah terjebak, Pak.
saya ingin keluar dari semua ini." Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Tidak ada yang keluar dari jalan ini tanpa membayar harga." Jantung Rudy berdegup kencang. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu menghela napas panjang. "Hanya ada dua pilihan. Kau harus menyerahkan tumbal yang sudah dipilih, atau kau sendiri yang harus menjadi gantinya." Darah Rudy seketika menghilang dari wajahnya. Tumbal yang sudah dipilih. Anaknya. Pilihan yang diberikan kepadanya begitu mengerikan. Jika ia tidak menyerahkan Dika, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Dan ia tahu, jika ia mati, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka akan tetap datang untuk Dika. Rudy merasa kepalanya berputar. Pilihan apa yang harus ia ambil? Menyerahkan anaknya, atau menerima kematiannya sendiri? Di tengah kebingungannya, pria tua itu menepuk pundaknya. "Ada satu jalan lain," katanya pelan. Rudy menoleh dengan penuh harapan. "Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Rudy menatap pria tua itu dengan penuh harapan. Setelah sekian lama merasa terjebak dalam permainan gelap ini, akhirnya ada seseorang yang menawarkan jalan keluar. Namun, pria itu tidak tersenyum. Matanya tetap tajam, seolah mengingatkan bahwa jalan yang akan ditempuh bukanlah tanpa risiko. "Kau ingin keluar?" ulangnya dengan suara berat. "Ada cara, tapi bukan cara yang mudah." Rudy menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kau harus memutus perjanjian. Tapi ingat, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Rudy tidak tahu bahwa perjanjian pesugihan bukan hanya sekadar pertukaran nyawa demi kekayaan. Ada aturan, ada kontrak gaib yang mengikatnya. Pria tua itu menjelaskan bahwa perjanjian seperti ini terjalin melalui ikatan antara manusia dan entitas gaib. Begitu seseorang menerima kekayaan dari hasil pesugihan, ia sudah menjadi bagian dari dunia mereka. "Mereka menganggapmu sebagai milik mereka sekarang," jelas pria itu. "Tidak ada yang bisa pergi tanpa perlawanan." Namun, ada satu celah dalam aturan ini. Setiap perjanjian memiliki sumber kekuatan. Jika sumber itu dihancurkan, maka kontraknya bisa diputus. Tapi, pria tua itu menatap Rudy dengan serius. "Itu berarti kau harus menghadapi mereka secara langsung." Rudy merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa sumber kekuatan itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu menatap ke arah Gunung Kawi. "Tempat di mana kau pertama kali membuat perjanjian. Di sanalah semuanya dimulai, dan di sanalah semuanya harus diakhiri." Malam itu, Rudy kembali ke Gunung Kawi. Kali ini bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk mengakhiri semuanya. Ia membawa beberapa benda yang diberikan pria tua itu: garam, minyak wangi khusus, dan sebatang kayu gaharu yang harus dibakar di tempat ritual pertamanya. Pria tua itu berpesan bahwa ketika ritual pemutusan perjanjian dimulai, makhluk-makhluk gaib yang terikat dengannya akan berusaha mencegahnya. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah," ucapnya sebelum Rudy berangkat. Dan benar saja, begitu Rudy tiba di tempat ritualnya dulu, ia langsung merasakan sesuatu yang janggal. Udara tiba-tiba menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Angin berhembus kencang meskipun langit malam terlihat tenang. Di kejauhan, Rudy mendengar suara berbisik. "Kau tidak bisa pergi." Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mulai menaburkan garam di sekelilingnya, membentuk lingkaran perlindungan seperti yang diajarkan oleh pria tua itu. Lalu, ia menyalakan kayu gaharu dan membiarkan asapnya mengepul ke udara. Saat itu juga, suara jeritan terdengar dari dalam kegelapan. "Berhenti!" Rudy merasakan angin semakin kencang. Pepohonan di sekelilingnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang bergerak di antaranya. Dari balik bayangan, sosok bermata merah muncul. Kali ini lebih jelas. Wajahnya menyerupai manusia, tetapi kulitnya hitam legam, dan matanya seperti bara api. "Kau telah membuat perjanjian," suaranya menggelegar. "Kau tidak bisa mundur."
Rudi memejamkan mata, mengingat semua yang dikatakan pria tua itu. Dengan sekuat tenaga, ia mulai membaca doa yang telah diajarkan kepadanya. Namun, semakin ia membaca, semakin makhluk itu mendekat. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin, dan Rudi merasa seolah-olah kekuatannya terkuras. Berhenti, atau kau akan kehilangan segalanya. Rudi menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika ia menyerah sekarang, ia tidak akan pernah bisa keluar. Dengan sisa tenaga, ia menuangkan minyak wangi ke dalam api gaharu. Seketika, nyala api membesar dan cahaya terang menyelimuti tempat itu. Jeritan terdengar lebih keras dan sosok bermata merah itu mundur perlahan. Tubuhnya mulai mengepul, berubah menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam tanah. Rudi terus membaca doa dengan suara lantang, sampai akhirnya semua menjadi sunyi. Angin berhenti. Udara kembali normal, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rudi merasa bebas. Rudi pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Ia tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar telah pergi, atau hanya menunggu waktu untuk kembali. Namun, satu hal yang pasti, mimpi buruknya berhenti. Dika kembali tidur dengan tenang tanpa terbangun ketakutan. Suara langkah kaki di lorong menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Rudi merasa bahwa rumahnya benar-benar miliknya lagi. Namun, ada harga yang harus ia bayar. Kekayaannya perlahan menghilang. Proyek-proyek besar yang dulu berdatangan kini menghilang satu persatu. Para klien mulai membatalkan kerjasama, dan perlahan usahanya kembali ke titik nol. Tetapi Rudi tidak peduli. Kali ini, ia memilih untuk menghadapi hidup dengan caranya sendiri, tanpa pesugihan, tanpa perjanjian, dan yang terpenting, tanpa harus kehilangan nyawa orang yang ia cintai. Sudah beberapa bulan sejak Rudi berhasil memutus perjanjiannya dengan makhluk Gunung Kawi. Kekayaannya memang telah sirna, tetapi setidaknya ia dan Dika masih hidup. Namun, ada sesuatu yang terus menghantuinya. Meskipun ia tidak lagi melihat sosok bermata merah dalam mimpinya, perasaan tidak nyaman selalu menghantui setiap langkahnya. Kadang-kadang, ia merasa seperti sedang diawasi. Kadang, ia mendengar suara bisikan samar saat malam tiba. Dan yang paling aneh, setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu pagi, Rudi sedang mencuci muka di kamar mandi ketika matanya tanpa sengaja menatap ke dalam cermin. Untuk sesaat, semuanya tampak normal. Namun, saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bayangannya di dalam cermin tidak ikut bergerak. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan gemetar, ia berbalik perlahan, memastikan bahwa itu hanya ilusi. Tapi bayangan itu tetap diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Dan kemudian, bayangan itu tersenyum. Rudi tersentak mundur, hampir terjatuh ke lantai. Ia mengusap matanya, berharap apa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Ketika ia menatap cermin lagi, semuanya kembali normal. Namun, ia tahu ada sesuatu yang salah. Kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi kembali. Pintu rumahnya sering terbuka sendiri di tengah malam. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan. Dan yang paling mengerikan, Dika kembali sering mengigau. "Ayah, dia kembali," bisik Dika dalam tidurnya. Rudi merasa bulu kuduknya meremang. "Dika, siapa yang kembali?" tanyanya dengan suara pelan. Namun anaknya tidak menjawab. Ia hanya terus mengigau dengan wajah ketakutan. Dan kemudian, dalam tidurnya, Dika berbisik satu kata yang membuat darah Rudi membeku. "Mereka." Ketakutan bahwa pesugihan masih meninggalkan jejak dalam hidupnya membuat Rudi kembali mencari pria tua yang pernah membantunya. Ia pergi ke desa tempat ia pertama kali bertemu dengannya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada yang mengenal pria tua itu, seolah ia tidak pernah ada. Putus asa, Rudi mencari informasi lain. Ia mendatangi seorang kiai di daerahnya dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar ceritanya dengan seksama, sang kiai menghela napas panjang.
Kau mungkin telah memutus perjanjian, tetapi tidak serta-merta terbebas dari dampaknya, ucapnya dengan suara berat. Rudy menatapnya dengan ngeri. Maksudnya, saat kau melakukan perjanjian, kau membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Dan meskipun kau sudah menutupnya, sesuatu telah masuk ke dalam hidupmu. Rudy menggigit bibirnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Sang kiai menatapnya dalam-dalam. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka hanya ingin menakutimu. Jika kau tetap teguh dan tidak menunjukkan ketakutan, mereka akan perlahan menghilang. Rudy menelan ludah. Dan yang kedua, sang kiai terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, mereka menginginkan sesuatu darimu. Darah Rudy terasa membeku. Apa yang mereka inginkan? Bisiknya. Sang kiai tidak menjawab langsung. Kau harus melakukan pembersihan spiritual. Rumahmu harus dibersihkan, dan kau harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Jika masih ada sesuatu yang mengikatmu dengan dunia itu, mereka tidak akan pergi begitu saja. Rudy mengangguk dengan wajah pucat. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan ini lebih lama. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memegang tasbih yang diberikan sang kiai, sambil membaca doa berulang kali. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojokan ruangan. Dengan napas tersengal, ia mencoba mengabaikannya dan terus membaca doa. Namun, semakin lama, suara bisikan mulai terdengar. Kau tidak bisa lari. Suara itu datang dari segala arah. Dan saat ia menoleh ke cermin di dinding, ia melihatnya lagi. Bayangannya tersenyum. Namun kali ini, bayangan itu bergerak sendiri, mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu di belakang Rudy. Dengan tubuh gemetar, Rudy perlahan menoleh. Dan di sana berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala. Kami belum selesai. Rudy menjerit sekeras-kerasnya. Pagi harinya, Rudy memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia mengajak Dika untuk pergi jauh, mencari tempat yang lebih aman. Namun sebelum pergi, ia melihat ke cermin untuk terakhir kalinya. Bayangannya sudah kembali normal. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu, kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Pesugihan Gunung Kawi bukan sekadar perjanjian biasa. Sekali kau masuk, kau tidak akan pernah bisa benar-benar keluar. Rudy dan Dika meninggalkan rumah mereka sebelum matahari terbit. Dengan hanya membawa beberapa barang penting, mereka melaju tanpa tujuan, berharap menemukan tempat yang bisa memberi mereka kedamaian. Namun, di dalam hatinya, Rudy tahu bahwa ini bukan sekadar masalah tempat. Mereka sedang dikejar. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan kehadiran mereka, mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan malam pertama mereka di perjalanan, Rudy menyadari bahwa pelariannya tidak akan semudah yang ia kira. Mereka menginap di sebuah penginapan kecil di luar kota. Tempat itu sederhana, tapi cukup nyaman untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Dika tertidur lebih dulu di ranjang, sementara Rudy duduk di tepi tempat tidur, merenungkan semuanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan meninggalkan rumah adalah keputusan yang tepat. Tetapi tepat ketika jam dinding berdentang pukul 12 malam, sesuatu yang aneh terjadi. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Jantung Rudy berdegup kencang. Siapa yang akan mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Ia melirik Dika yang masih terlelap, lalu perlahan berdiri dan berjalan mendekati pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, tetapi tiba-tiba udara di dalam kamar berubah. Dingin. Begitu dingin hingga Rudy bisa melihat napasnya sendiri. Lalu dari cermin di dinding kamar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bayangan itu ada di sana lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu tidak hanya berdiri. Ia melangkah keluar dari dalam cermin. Rudy tersentak mundur.
menabrak kursi di belakangnya. Suara benturan membangunkan Dika yang langsung duduk dengan wajah ketakutan. "Ayah, ada apa?" Namun, Rudi tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada sosok yang kini berdiri di sudut kamar. Sosok itu tersenyum. "Kau pikir bisa lari?" Suara itu bukan berasal dari mulut sosok tersebut, tetapi bergema di dalam kepala Rudi. Dengan cepat, ia meraih tangan Dika dan menyeretnya keluar dari kamar, tak peduli bahwa mereka hanya memakai sandal dan piyama. Ia berlari melewati lorong penginapan, menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Namun, tepat ketika mereka mencapai pintu keluar, sesuatu menghantam tubuh Rudi dengan kekuatan luar biasa. Ia terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Di depannya, bayangan hitam itu berdiri, matanya menyala merah seperti bara api. "Kami sudah menunggu." Dengan sisa tenaga, Rudi bangkit dan menarik Dika menuju mobil. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga, membuat mobil melesat keluar dari penginapan tanpa melihat ke belakang. Jalanan gelap membentang di depan mereka, hanya diterangi oleh lampu mobil. Dika menangis ketakutan, sementara Rudi mencoba mengendalikan napasnya. Namun, rasa takut kembali menyergap saat ia melihat sesuatu di kaca spion. Sosok itu berlari di belakang mobil mereka. Dan yang lebih mengerikan, ia semakin mendekat. Rudi menekan pedal gas lebih dalam, berharap bisa menjauh dari teror ini. Namun, tidak peduli seberapa cepat mobilnya melaju, sosok itu tetap mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri. Dari dalam speaker, suara bisikan mengalir, memenuhi kabin mobil. "Kau tidak bisa pergi." Lalu, mobil mulai kehilangan kendali. Setir terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke satu arah. Di depan mereka, jalan berbelok tajam dengan jurang di sisi kanan. Jika Rudi tidak bisa mengendalikan mobilnya, mereka akan jatuh. Dengan panik, ia mencoba mengembalikan kendali, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Saat itu, ia hanya bisa melakukan satu hal, berdoa. Dengan suara lantang, ia mulai membaca doa yang pernah diajarkan oleh Kiai. Dika ikut menangis dan berdoa bersamanya. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Setir kembali normal. Radio mati. Dan saat Rudi melihat ke kaca spion lagi, sosok hitam itu sudah tidak ada. Dengan napas tersengal, ia menepi di pinggir jalan. Tangannya gemetar, dadanya naik turun. Dika memeluknya erat, tubuhnya masih gemetar ketakutan. Rudi tahu bahwa ini belum berakhir, tapi untuk saat ini, mereka selamat. Setelah beberapa jam berkendara tanpa tujuan, Rudi akhirnya sampai di rumah seorang sahabat lama yang juga seorang pemuka agama. Tanpa banyak bertanya, sahabatnya itu menerima mereka dan langsung mengadakan doa bersama untuk melindungi mereka. Namun dalam hati Rudi, ia tahu bahwa hanya doa saja mungkin tidak cukup. Ada sesuatu yang masih mengikatnya dengan dunia gaib. Dan selama ikatan itu masih ada, ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Setelah malam penuh teror itu, Rudi dan Dika menghabiskan waktu di rumah sahabat lamanya, Ustadz Mahfud, seorang tokoh agama yang cukup dihormati di daerahnya. Selama beberapa hari, Ustadz Mahfud melakukan berbagai doa dan ritual pembersihan spiritual di rumahnya. Rudi dan Dika pun ikut serta dalam setiap doa yang dipanjatkan. Namun, meskipun suasana di rumah itu terasa lebih tenang, Rudi masih menyimpan rasa takut. Ia tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir, dan ia benar, mereka masih mengawasi. Malam itu, Ustadz Mahfud memanggil Rudi untuk berbicara secara pribadi. "Aku sudah melihat banyak orang yang tersesat di jalan ini," ujar sang ustaz dengan suara berat. "Sebagian besar tidak bisa kembali, tapi kau masih diberi kesempatan." Rudi hanya menunduk, merasa malu dan bersalah. "Aku akan jujur padamu, Rudi," lanjut Ustadz Mahfud. "Kutukan ini tidak akan berakhir hanya dengan doa. Kau harus mencari akar permasalahannya." Rudi menatapnya dengan bingung. "Maksudnya, Ustadz? Apa kau sudah benar-benar jujur tentang semua yang terjadi?" Pertanyaan itu membuat Rudi terdiam. Ia merasa sudah menceritakan semuanya. Tentang perjanjiannya dengan makhluk Gunung Kawi, tentang tumbal, tentang mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, ada satu hal yang selama ini ia pendam.
dan ia sadar inilah saatnya untuk mengaku. Dengan suara bergetar, Rudi akhirnya berkata, "Saya melakukan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar perjanjian." Ustadz Mahfud menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan, Rudi?" Rudi menelan ludah. Ia tahu bahwa setelah ini tidak ada jalan untuk kembali. "Sebelum saya menerima kekayaan dari pesugihan, saya harus memberikan sesuatu sebagai tanda pengorbanan." Ustadz Mahfud tetap diam, menunggu Rudi melanjutkan. Dan akhirnya, dengan suara bergetar, Rudi berkata, "Saya telah mengorbankan seseorang." Air mata mulai mengalir di wajah Rudi. "Itu terjadi beberapa tahun lalu," lanjutnya. "Saat saya datang ke Gunung Kawi, saya diberi pilihan, memberikan sesuatu yang sangat saya cintai atau mengorbankan seseorang yang tak bersalah." Rudi terisak. "Saya takut kehilangan keluarga saya, jadi saya memilih jalan yang lebih mudah. Saya mengorbankan seorang gelandangan yang saya temui di perjalanan." Ustadz Mahfud menghela napas panjang. "Dan setelah itu, kau mendapat kekayaanmu?" Rudi mengangguk. "Awalnya saya mencoba menenangkan hati saya sendiri. Saya berpikir, orang itu tidak memiliki siapa-siapa, tidak ada yang akan mencari atau merindukannya. Tapi saya salah." Rudi terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Beberapa bulan setelah pesugihan itu berhasil, saya mulai melihatnya dalam mimpi saya. Wajahnya, matanya yang penuh ketakutan. Saya tidak bisa melupakan ekspresinya saat itu." Ustadz Mahfud menatap Rudi dengan ekspresi sedih. "Kau tahu, Rudi, ada satu hal yang harus kau pahami. Doa dan pembersihan spiritual tidak bisa menghapus dosa sebesar ini. Kau telah mengambil nyawa seseorang, dan selama arwahnya belum mendapatkan keadilan, kau tidak akan bisa bebas." Rudi terisak semakin keras. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Sang Ustadz menghela napas berat. "Kau harus menebusnya." Malam itu, Ustadz Mahfud menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar melepaskan diri dari kutukan ini adalah dengan mencari tahu tentang orang yang telah ia korbankan. "Ruhnya mungkin masih terperangkap di dunia ini," kata sang Ustadz. "Jika benar demikian, maka kau harus membantunya menemukan ketenangan." Rudi mengangguk. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah, tetapi jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan Dika, maka ia harus melakukannya. Dengan tekad baru, ia mulai mencari informasi tentang pria yang telah ia korbankan. Meskipun pria itu adalah seorang gelandangan, Rudi ingat betul wajahnya. Ia juga masih mengingat lokasi terakhir tempat ia bertemu dengannya, sebuah jalan kecil di dekat pasar tua di kota asalnya. Pagi itu, dengan hati berdebar, Rudi kembali ke tempat itu. Sesampainya di lokasi, Rudi mulai bertanya kepada beberapa pedagang lama yang mungkin masih mengenal pria itu. Akhirnya seorang pria tua memberikan petunjuk yang mengejutkan. "Oh, kalau yang kau maksud pria tua yang sering duduk di pojokan pasar itu, namanya Pak Rono," ujar pria itu. Rudi merasakan jantungnya berdebar. "Pak Rono? Iya, dia dulu sering datang ke sini. Katanya dia punya anak, tapi anaknya tidak pernah mengakuinya. Dia sering berbicara sendiri, mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf pada anaknya sebelum meninggal." Rudi merasa tubuhnya lemas. "Anaknya?" Pria itu mengangguk. "Entahlah siapa anaknya, tapi seingatku ia selalu menyebut nama Budi atau Rudi. Sesuatu seperti itu." Dunia terasa berhenti berputar. Nama itu, Rudi. Dia terasa membeku saat satu kenyataan mengerikan menghantamnya. Pria yang ia korbankan mungkin adalah ayah kandungnya sendiri. Rudi hampir tidak bisa berdiri. Ia merasa kakinya gemetar, tubuhnya lunglai. Selama ini, ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, dan ibunya selalu menghindari pembicaraan tentang ayahnya. Dan sekarang, sebuah kebenaran yang lebih buruk dari mimpi buruk manapun telah terungkap. Ia telah mengorbankan pria yang mungkin adalah ayahnya sendiri. Itulah alasan mengapa makhluk-makhluk itu tidak pernah berhenti mengejarnya.
Itulah alasan mengapa ia tidak bisa benar-benar terbebas. Kutukan ini bukan sekadar dari makhluk gaib. Ini adalah kutukan darah. Dengan tangan gemetar, Rudy menyadari bahwa tidak ada lagi cara untuk melarikan diri. Jika yang dikorbankannya adalah ayah kandungnya, maka tidak ada pengampunan yang cukup untuk membebaskannya. Ia harus menghadapi konsekuensi yang nyata. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar menebus kesalahannya dengan cara yang benar. Namun, bagaimana caranya? Dan, apakah ia masih memiliki waktu? Rudy duduk terdiam di dalam mobilnya, tangannya mencengkeram kemudi dengan gemetar. Pikirannya berkecamuk, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia temukan. Pak Rono, pria yang ia korbankan, adalah ayah kandungnya sendiri. Tubuhnya terasa lemas, nafasnya berat, seakan udara di sekitarnya menghilang. Bagaimana mungkin selama ini ia tidak tahu? Bagaimana mungkin ia telah melakukan dosa sebesar ini? Dika duduk di kursi sebelahnya, masih dalam keadaan bingung. Ia tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi bisa merasakan beban yang menekan ayahnya. Ayah, kita harus bagaimana? Suara Dika memecah kesunyian. Rudy menutup matanya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Kita harus menyelesaikan ini, gumamnya. Aku harus menebus dosaku. Dengan hati yang berat, Rudy kembali menghubungi Ustaz Mahfud dan menceritakan semuanya. Sang Ustaz hanya terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Satu-satunya cara agar kau benar-benar terbebas adalah dengan meminta maaf secara langsung kepada ruh ayahmu. Kau harus kembali ke Gunung Kawi." Darah Rudy terasa membeku. Gunung Kawi, tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana ia membuat kesepakatan terkutuk itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Jika ia ingin menebus dosa dan menyelamatkan Dika dari kutukan ini, maka ia harus kembali ke tempat itu dan menghadapi segala konsekuensinya. Malam itu juga, Rudy dan Dika berangkat menuju Gunung Kawi. Hatinya dipenuhi ketakutan. Namun, lebih dari itu, ia ingin menebus kesalahannya. Ia harus menyelesaikan ini. Sesampainya di Gunung Kawi, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti area sekitar, membuat pohon-pohon besar tampak seperti bayangan raksasa yang mengintai. Rudy menggenggam tangan Dika erat saat mereka menaiki anak tangga menuju tempat ritual. Setibanya di puncak, angin bertiup kencang. Dan di sanalah, di tengah lingkaran batu hitam yang dulu menjadi tempat ia melakukan perjanjian, ia melihat sosok itu. Seorang pria tua duduk bersila dengan kepala tertunduk. Rudy menahan napas. Itu dia. Perlahan sosok itu mengangkat wajahnya. Dan saat mata mereka bertemu, tubuh Rudy bergetar hebat. Mata itu, mata yang ia lihat di dalam mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Pak Rono menatapnya dengan pandangan kosong. Namun di balik kekosongan itu, ada kesedihan yang mendalam. Rudy berlutut, air mata mengalir di pipinya. "Ayah," suaranya bergetar. Pak Rono tetap diam. Rudy mencengkeram tanah di hadapannya. Rasa bersalah menghancurkan seluruh pertahanannya. "Ayah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau itu ayah. Aku telah melakukan dosa yang tak terampuni." Isaknya pecah di udara malam. "Aku tidak meminta pengampunan. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku menyesal. Aku rela melakukan apa saja agar arwah ayah bisa tenang." Pak Rono masih diam, tetapi udara di sekitar mereka mulai berubah. Sebuah bisikan halus terdengar di telinga Rudy. "Kau mengorbankanku untuk dunia. Sekarang, kau harus mengorbankan duniamu untuk menebusnya." Rudy mengangkat kepalanya. Apa maksudnya? Namun, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, bayangan hitam mulai muncul dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu datang kembali. Makhluk-makhluk gaib yang dulu memberinya kekayaan kini mengelilinginya. Mereka tertawa, suaranya menggetarkan udara. "Jadi, kau pikir bisa lari begitu saja? Kami telah memberimu kekayaan, dan kini kau ingin mengkhianati perjanjian? Kau tahu akibatnya, bukan?"
Dika menjerit dan bersembunyi di belakang Rudi. Rudi berdiri, meskipun tubuhnya bergetar ketakutan. "Aku tidak ingin lagi apapun dari kalian," katanya dengan suara tegas. "Ambil semuanya kembali, aku tidak peduli." Salah satu makhluk itu tertawa. "Ah, tapi tidak semudah itu manusia. Kau tahu persyaratannya. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai gantinya." Rudi menggenggam tangan Dika semakin erat. "Aku rela kehilangan semuanya," katanya. "Rumah, harta, apapun yang kalian berikan, ambil semuanya." Makhluk-makhluk itu tertawa semakin keras. "Kau tidak mengerti, manusia bodoh." Salah satu dari mereka mendekat, wajahnya berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. "Bukan hanya hartamu, tapi jiwamu." Rudi menelan ludah. Jika itu harga yang harus ia bayar, maka ia siap. Namun, sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, Pak Rono berdiri. Sorot matanya kini penuh dengan ketenangan. "Jangan sentuh anakku," suaranya terdengar jelas. Makhluk-makhluk itu tersentak. "Kau tidak bisa melawan perjanjian ini." Pak Rono tersenyum tipis. "Aku tidak melawan. Aku hanya mengambil hakku." Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti tubuh Pak Rono. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Makhluk-makhluk gaib itu berusaha mundur. Dan kemudian mereka lenyap. Angin berhenti. Udara kembali tenang. Dan Pak Rono tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum perlahan menghilang bersama angin malam. Rudi terduduk, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dika memeluknya erat. "Ayah, apa sudah selesai?" tanyanya pelan. Rudi mengangguk sambil mengusap air mata yang masih menggenang di pipinya. "Ya nak, semuanya sudah selesai." Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Rudi berubah total. Seluruh kekayaannya lenyap. Rumahnya diambil alih oleh bank, bisnisnya bangkrut, dan semua orang yang dulu menghormatinya kini menjauh. Namun anehnya, ia merasa lebih damai dari sebelumnya. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk. Dika bisa tidur nyenyak tanpa terbangun ketakutan. Dan meskipun mereka harus memulai dari nol, Rudi merasa inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Suatu hari, saat sedang bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil, ia melihat seorang pria tua duduk di pinggir jalan. Pria itu tersenyum padanya. Dan meskipun hanya sesaat, Rudi bisa merasakan itu ayahnya. Ia tersenyum balik lalu berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan. Sebab akhirnya ia telah keluar dari jalan gelap. Dan kali ini ia tidak akan pernah kembali. Kisah Rudi adalah gambaran nyata tentang bagaimana manusia sering tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan dan kemudahan hidup. Namun, di balik setiap kesepakatan yang melibatkan kekuatan gelap, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali harga itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Pesugihan bukan sekadar mitos atau legenda, tetapi sebuah peringatan bahwa keserakahan dapat membawa seseorang ke dalam jurang yang dalam, di mana kehilangan dan penderitaan menjadi bayaran yang tak terhindarkan. Dari perjalanan Rudi, kita belajar bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada hidup yang tenang dan penuh berkah. Kekayaan sejati bukan diukur dari harta yang melimpah, tetapi dari hati yang damai dan keluarga yang utuh. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.